Oke, sebelum mulai video pembelajaran ini, jangan lupa siapin dulu ya alat tulisnya. Gimana? Sudah? Sudah? Oke, happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Bu Novi. Di video kali ini Ibu mau ngelanjutin lagi materi yang kemarin sudah kita bahas. Di mana kemarin adalah belajar tentang bilangan berpangkat, bilangan bulat. Kan sudah tuh dijelasin apa bilangan berpangkat 0. Kalau bilangan berpangkat 0 berarti hasilnya selalu selalu 1. Nah, terus kalau bilangan berpangkat negatif, itu kan ada yang bilangan bulat dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Kemarin kan Ibu sudah di video satunya, Ibu sudah ngejelasin yang tentang A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, yang satunya kan belum. Di video kali ini Ibu bakal ngejelasin yang A per B pangkat negatif N sama dengan B per A pangkat N. Hayo, kayak apa sih Bu? Bu, kayak apa? Bu, saya pusing. Oke, nggak usah pusing-pusing, jadi kita langsung aja pindah ke papan tulis virtual kita. Oke, kita sudah kembali ke papan tulis virtual kita. Jadi, kali ini Ibu mau ngejelasin yang ini nih. Yang A per B pangkat negatif N sama dengan B per A pangkat N. Bu, kayak apa sih? Jadi Ibu bakal ngasih langsung ke contoh atau bentuk soalnya ya. Contoh. Jadi misal Ibu punya sebuah pecahan yang memiliki pangkat negatif. Di sini Ibu punya 2/3 pangkat negatif. Negatifnya berapa? 4 aja ya. Terus sama dengan, berarti kita lihat 2 ini di sini posisinya sebagai sebagai 2 ini adalah A, 3 ini sebagai B, dan negatif 4 sebagai apa? Sebagai negatif N. Nah, udah kan bentuknya? Udah kelihatan bentuknya? Nah, sekarang kita ubah ke bentuk yang seperti ini. Posisinya seperti ini. Jadi, berapa? Kayak apa sih? Nah, kayak gini. B-nya kita tulis. B-nya di sini. B-nya apa? Posisinya B apa di sini? Ya, B-nya adalah 3. Berarti kita tulis di sini buka kurung, B-nya adalah 3 dulu. 3 per A-nya berapa? A-nya di sini lihat A-nya adalah 2. Jadi kita tulis 3 per 2, tutup kurung. Terus kita lihat pangkatnya N. Nah, pangkatnya N ya. Pangkatnya N aja. Jadi sudah nggak negatif lagi ya. Ini pangkatnya N aja. Jadi nggak pakai negatif. Berarti kita nulisnya berapa? Negatif 4. Enggak, nulisnya jadi sekarang 4. Nah, sudah selesai. Oke? Coba dilihatin dulu, diulangin lagi videonya, balik berapa detik dulu, baru diulangin lagi. Nanti paham kok. Terus nanti kalau misalnya, Bu, terus kalau misalnya pangkat positif diubah ke pangkat negatif, ya udah, berarti gantiin aja posisinya. Misalnya Ibu punya, ganti angka deh ya. Misalnya Ibu punya nih, angkanya 5/6 pangkat apa? Pangkatnya 3. Berarti di sini kita lihatnya yang dari sini dulu ya, dari yang sini dulu. Dari sini dulu. Yang dari sebelah kanan kita ubah 5-nya ini sebagai apa? 5-nya sebagai B, 6-nya sebagai A, 3-nya ini sebagai N ya. 3-nya, 6-nya sebagai A, 5 sebagai B, 3 sebagai N.
Nanti nggak usah ditulis n-nya ya, ini cuma permisalan aja, yang ditulis cuma 5/6 pangkat 3 aja yang ditulis. Terus, kalau misal diubahnya jadi pangkat negatif, berarti kita lihat kan harusnya di sini A per B pangkatnya negatif N. Ya, ini A per B pangkat negatif N. Jadi, A-nya apa? 6. Per. Oke, 6. Baru pernya apa di sini? B-nya di sini berapa? 5. Tutup kurung dipangkatkan dengan 3 atau negatif N. Di sini tulisnya negatif N ya. Berarti tulis negatifnya dulu, baru nulis 3. Oke, bisa kan? Bisa dong. Gampang kok, jadi harus bisa. Udah gitu aja, Bu. Itu terus itu asalnya dari mana? Ibu menunjukin ya, ini asalnya dari mana. Ini tuh asalnya dari sini nih. Asalnya, jadi itu sama aja ibu mau pangkatin A per B pangkat negatif N. Di sini itu ada, kalau pangkat bentuknya pecahan, kalau perpangkat basis yang bentuknya pecahan terus diberi pangkat, di sini kan perkaliannya dikaliin keluar. Kaliin keluar, maksudnya gimana sih Bu? Jadi A dikali dengan pangkat negatif N, baru yang B juga dipangkatin negatif N. Nah, ini dikali, ini dikali. Ini dikali. Sekarang, pelan-pelan ya. A pangkat negatif N berarti A pangkat negatif N. Kayak itu. Per B dikali pangkat negatif N berarti B pangkat negatif N. Oke, jadi sama-sama punya pangkat negatif N semua. Terus, kan ini sama aja, A ini sama aja 1 per A pangkat N, ya kan? Baru yang ini B-nya sama aja B-nya sama aja 1 per B pangkat N. Ini sama aja kayak 1 per A pangkat N dibagi dengan 1 per B pangkat N. Nah, kalau perkalian pembagian dalam pecahan itu kan dikali, bisa dikali baru tuh yang ini pecahan yang sebelah sini itu dibalik atau diputar gitu ya. Kayak apa sih Bu? Saya sudah lupa. Oke, Ibu ingetin, Ibu kasih tahu nih. Sama dengan 1 per A pangkat N dikali B pangkat N per 1 sama dengan berapa? Sama dengan B pangkat N per A pangkat N kali 1, ya A pangkat N. Sama dengan B per A, pangkatnya dikeluarin, karena sama-sama pangkat N. Oke, sama kan? Sama. Jadi, makanya diperolehlah bentuk ketentuan yang langsung seperti ini. Ya, paham ya? Insya Allah paham. Kan sudah pro-pro semua nih. Jadi, jangan salah-salah lagi. Sekarang, udah bisa. Yang penting tuh yang ini, contohnya tadi. Oke, yang contoh ini, Ibu mau kalian perhatiin baik-baik, karena nanti bakal dipakai. Oke? Oke, bisa semua. Terus Ibu mau lanjut lagi ke
materi selanjutnya di mana tentang bilangan berpangkat berbentuk atau penjumlahan bilangan berpangkat. Jangan pusing dulu, jadi kita satu-satu. Kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Oke, jadi Ibu sudah kalian lihat di layar ini. Kita lanjut lagi ke operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Nah, bisa dilihat ya di sini ada urutan pengerjaannya, urutan pengerjaan operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Sama sih operasi hitung, pasti yang pertama kerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Jadi yang di dalam kurung itu tuh dikerjain dulu ya, jangan yang di luarnya gitu. Dilihat juga kayak apa kira-kira bisa nggak sih, nggak semuanya loh yang di dalam kurung dalam berbentuk pangkat itu bisa langsung dioperasiin semua kayak gitu. Jadi nanti kita sambil belajar juga, kita bakal coba juga mana sih yang boleh, mana sih ngerjainnya. Terus yang kedua adalah lanjutkan dengan operasi perpangkatan. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, nggak semua yang di dalam kurung itu bisa langsung dioperasikan. Mungkin harus dikalikan keluar dulu atau gimana? Kan kita tidak tahu. Jadi, kita lihat aja dulu ya. Selanjutnya ada kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Sama aja kan? Dalam operasi hitung selalu diutamakan adalah dalam kurung dulu, baru perkalian pembagian, baru operasi penjumlahan atau pengurangan. Gimana? Udah ingat? Sekarang kita daripada pusing-pusing, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh soalnya. Bisa kalian pause dulu video ini. Silahkan kalian catat dulu. Karena Ibu bakal ngebahas mungkin cuma satu soal aja yang bakal Ibu kasihin contoh. Selebihnya kalian harus ngerjain sendiri. Oke? Semangat. Silahkan catat dulu. Jangan lupa nanti kalau misalnya kalian sudah nonton video ini, jangan lupa komen. Nanti setelah video ini selesai, kalian harus segera ke Google Classroom, kerjakan dulu tugasnya. Setelah itu kalian kumpul tugasnya, Ibu tunggu secepatnya, oke? Ingat, pengurangan poin berlaku. Ibu tidak menerima alasan apapun, kecuali yang urgent. Oke, sudah? Sudah dicatat? Gimana? Berarti sekarang waktunya Ibu ngasih contoh, pindah lagi ke papan tulis. Oke, jadi Ibu mau kasih lihat di sini. Di sini ada tugas yang harus kalian kerjain nanti di sebelah kiri. Nah, Ibu ini mau nyontohin soal yang angkanya beda, tapi bentuknya rada-rada mirip lah sama ini. Oke, jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Dilihat di step-stepnya, jangan di skip-skip, oke? Di sini untuk soal yang A, Ibu mau bikin soalnya kayak gini deh. Soalnya Ibu mau bikinnya untuk yang A, Ibu punya angka 4 pangkat 0 ditambah berapa? 4 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 3. Gimana? Gampang. Jadi 4 pangkat 0 berapa? Setiap yang berpangkat 0 hasilnya selalu 1. Jadi 4 pangkat 0 adalah 1. Ditambah 4 pangkat 2 berapa? 4 dikali 4 hasilnya 16. Dikurang 4 pangkat 3 berarti kan 4 kali 4 kali 4-nya, jadi 4-nya ada 3 kali kan. Jadi 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Sudah deh dihitung. 1 tambah 16, 17. 17 dikurang negatif 64. Berapa? Ayo. Hasilnya berapa?
Positif kan negatif, hati-hati ya, kayaknya kalian masih sering ketukar nih. Berarti berapa nih? Berarti 7, 57, 47, 47. Oke. Negatif positif? Negatif dong, liatin yang paling gede ada di belakang dan nilainya negatif, berarti dikurangin dan nilainya negatif. Oke, jangan lupa. Terus sekarang yang B. Yang B, ibu mau bentuk soalnya berapa ya? 2 pangkat negatif 3 dikurang 2 pangkat negatif 1. Kayak apa? Kita lihat. Di sini 2 pangkat negatif 3 itu sama aja jadi 1/2 pangkat 3 ya. Ingat, 1/2 pangkat 3. Pangkatnya aja yang jadi positif. 2-nya basisnya jangan diubah jadi negatif. Jangan ditukar-tukar. Pokoknya kalau sudah positif ya udah positif aja. Jangan sampai jadi negatif gitu loh maksudnya ibu. Oke. Terus dikurang. Berarti kalau yang ini jadinya 1/2 pangkat 1. Ya enggak? Jadinya 1/2 kali 2 kali 2, 8. Kurang 1/2. Berapa lagi nih? Ini pecahan ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Ini 8. Karena 8-nya gede berarti ini 1. Dikurang 8 bagi 2. Berapa? 8 bagi 2, 4. Dikali 1 berarti 1. 4. Berarti 4 sama dengan 1 dikurang 4. Hasilnya 3. Enggak lah, negatif 3/8. Oke? Oke. Ditelaah dulu, di playback lagi gimana tadi Bu Nopi ngitungnya. Terus sekarang lihat lagi yang soal C. Oh, kayak gini bentuk soalnya. Ya udah deh, Ibu mau ngebentuk soalnya kayak gini aja. C. Yang C ini Ibu mau bentuk soalnya 1/2 pangkat 3 dikurang berapa ya? Sama kan 1/3 pangkat negatif 2. Nggak usah nih, nggak usah 1 deh. Ibu mau buat di sini. Atau ganti aja ya semua. Jadi ibu maunya di sini 3/2 aja. Ibu maunya di sini 3/2, sini 3/2. Gimana ya? Jadi ibu mau nulis di sini. Berarti kalau kayak gini, berarti kan di sini 3 pangkat 3/2 pangkat 3 dikurang, ya enggak? Kan 3 pangkatnya dikaliin, 2 dipangkatin 3, jadi hasilnya 3 pangkat 3/2 pangkat 3. Liatin yang barusan aja ibu jelasin. Terus di sini ada 3 pangkat negatif 2/2 pangkat negatif 2. Jadi kita tulis lagi di sini 3 pangkat negatif 2/2 pangkat negatif 2. Oke. Kalau sudah mulai muyak nih sama negatif-negatifnya, kita tulis dulu ini. Kita tetap aja tulis dulu 3 pangkat 3/2 pangkat 3. Nah, kita mau selesaiin yang ini dulu. Kita mau selesaiinnya ini dulu. Oke. Selesainya gimana? Liatin. Kalau 3 pangkat 2, ya, 3 pangkat 2. Ibu ganti. Kalau 3 pangkat 2 ini, itu sama aja jadi 1 1/3 pangkat 2, ya kan? Berarti kalau yang ini
Yang ini jadinya 1/2 Nah, terus yang ini kita tulis ulang lagi. Jadinya di sini sama dengan 3/3 Nanti aja dulu ya, jangan dihitung langsung. Kita selesaiin dulu ini temannya. Nah, temannya ini. Nah, kalau per peran itu kita aturan yang tadi tuh, yang kebalik, yang pangkatnya. Kalau yang aturan pecahan juga pembagian pecahan kayak apa? Ini pakai aturan pembagian pecahan. Jadi di sini nulisnya 1/3/2, ya enggak? Enggak, jadi nulisnya kayak gini loh. Kalau yang ini, kalau bahasanya, biar kelihatan deh. Jadi ini kita punya kurungannya sendiri. Kurungannya adalah kita tulis 1/3/2 dibagi dengan 1/2. Oke, kalau sudah, kita tulis lagi bawahnya. Udah kelihatan nggak bentuk apa nih? Yang ini nih. Yang ini bentuk apa? Nah, jadi kita tulis lagi dulu. Sama dengan 3/3/2/3 dikurang. Kita buka kurung lagi. Kita selesaiin. Berarti ini adalah 1/3/2 dikali 2/2/1. Ayo aturan pembagian bilangan pecahan di kelas 7. Oke, harus udah hafal nih. Sama dengan, tulis lagi 3/3/2/3 dikurang 1 dikali 2/2. 2/2 per 3/2 kali 1. Pasti 3/2. Nah, sudah deh. Selesain. 3/3 berapa? 27 per 8 dikurang 2/2 4 per 3/2 9. Nah, ini samain penyebutnya dah. 72 kan? 8 kali 2 16. Ada nggak yang sama? 72 ini pokoknya nanti disamain dulu penyebutnya, jangan lupa. Kita selesaiin dulu deh. 72 di sini 72 27 kali 9 7 berapa nih? 63 9 kali 2 18 243. Berarti di sini 243 dikurang 72 dibagi 9 8. 8 kali 4 32. Udah deh dikurangin. Berapa hasilnya? 200 211 per 72. Selesai. Oke. Udah. Insyaallah gampang aja kok ini. Oke. Sudah ya. Ibu kecilin biar kalian mungkin bisa gampang lihatnya. Ya. Di sini nanti kalian playback aja dulu gimana terusinnya perjalanannya hingga sampai seperti ini ya. Ini bukan hasil ya, ini kayak coret-coret ya kita. Oke, sekarang kita lihat ke bentuk yang soal yang D. Yang D itu bentuk soalnya seperti ini. Oke, Ibu mau buat soalnya kayak gini aja deh. Yang D. Yang D jadinya kira-kira ini nih yang banyak nih. Basisnya selalu salah. Basisnya nanti diputer-puter nih biasanya. Negatif 2 pangkat 3 dikurang negatif 2 pangkat negatif 1 ditambah. Ibu mau buat soal sendiri.
tambah negatif 2 pangkat 2. Oke, sekarang berarti kalau kayak gini, ya udah, selesaiin aja. Negatif 2 pangkat 3 berapa? Liatin, kalau basisnya negatif, lihat pangkatnya. Apakah ini ganjil atau genap? Karena 3 berarti pangkatnya, berarti hasilnya nanti kalau pangkatnya ganjil berarti apa? Hasilnya negatif. Berarti di sini kita tulis dulu negatifnya. Udah nulis nih, negatif berapa? Berarti kita langsung aja 2 kali 2 dikali 2 berapa? 8. Oke, dikurang. Nih. Terus ini pangkatnya negatif loh, hati-hati. Jangan langsung. Berarti kalau pangkatnya negatif, kita tulis dulu 1 per negatif 2. Ingat, negatif 2-nya tetap masih negatif, nggak berubah. Jadi cuma ini pangkatnya 1. Oke, jangan negatifnya 2 ini tiba-tiba hilang. Hilang kemana coba? Ya nggak sih? Jadi, dianuin dulu. Tetap masih ditulis karena ini basis, bukan pangkat. Basisnya bilangan pokoknya itu nggak ngefek ya. Nggak ngefek nanti dia tuh tetap aja. Mau pangkatnya jadi positif, dia kalau basisnya negatif ya udah jadi negatif tetap. Gitu. Terus ditambah. Oke. Negatif 2 pangkat 2. Nah, sekarang liatin. Tadi kita sudah ketemu ganjil, ini ketemu genap. Nah, berarti kalau ketemu genap, berarti hasilnya hasilnya pasti positif. Nah, kebetulan depannya udah tambah-tambah nih, jadi nggak usah ditulis ya. Tapi kalau misalnya nanti ini pangkatnya ganjil kayak apa, Bu? Gimana ya? Coba aja sendiri nanti. Terus, negatif 2 berarti positif kan? Udah, nggak usah diingat lagi. Kalau sudah tinggal nganuin aja. 2, berarti 2 kali 2 berapa? 4. Salah, bukan 4. Oke? Jadi sudah, selesaiin aja nih. Berarti kita samain dulu yang sama. Negatif 8 ditambah 4 dikurang 1 per negatif 2. Oke? Ibu mau ngurungin dulu yang ini. Ibu mau selesaiin dulu yang ini. Jadi yang ini hasilnya negatif 8 tambah 4. Negatif 12. 4 gitu. Enggak, hasilnya negatif 4. Dikurang 1 per negatif 2. Berapa? Selesaiin. Ini menggunakan pecahan juga. Gimana caranya? Ini ya Allah, ini bunga ngasih sama dengan berarti di sini pernya panjang, berarti kita sama-sama sini negatif 2. Kan ini sama aja, anggap aja ini adalah per 1. Oke. Jadi negatif 2 dikali 1, negatif 2 dibagi 1 berapa? Tetap negatif 2, baru dikali negatif 4, hasilnya 8 ya. Negatif loh, negatif dikali negatif hasilnya positif. Terus dikurang berarti di sini juga dikurang. Lihatin, negatif 2 dibagi negatif 2 berapa? Negatif 1 gitu. Enggak, hasilnya tetap 1. Negatif 2 dibagi negatif 2, dia ngebagi dirinya sendiri. Jadi cuma 1 aja positif ya, positif. Sama kayak perkalian. Berarti negatif 2 dibagi negatif 2 hasilnya 1. Baru itu 1 dikali 1 nih. Berapa hasilnya ya? 1. Hasilnya jadi 8 kurang 1 berapa? 8 kurang 1, 7 per negatif 2. Oke, selesai. Gimana? Bisa kan? Dibelajarin lagi. Ini kan videonya di YouTube, jadi bisa di playback lagi. Semoga bisa selesai hari ini. Ibu tunggu sampai nanti malam kali ya. Oke, jangan mundur-mundur lagi lah ya, biar nggak beban banyak tugasnya. Oke, disyukuri, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.